Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati kepada Ibu Santi Kartika Dewi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemerintahan Desa. Di sini saya Umina Masyarul dengan NIM 6670230670 akan mempresentasikan terkait analisis pemerintahan semu dan lemahnya pelembagaan demokrasi desa dalam pengelolaan BUMDes Multijaya di desa maupun baru. Oke, langsung saja kita masuk kepada pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini itu bahwasannya Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes ini kan merupakan salah satu hal yang penting ya dalam membangun kemandirian ekonomi desa yang mana sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka melalui BUMDes ini desa diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal dan juga mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintahan pusat. Nah, di sini ada data bahwasanya Oktober 2025 ini terdapat 70.000 lebih BUMDes dan waktu 2024 ada 65 BUMDes. Sedangkan status aktifnya itu ada 78,5% dan tidak aktif ada 24,2%. Nah, yang tidak aktif ini 24,2% ini sekitar 15.000 lebih hingga mencapai 16.000 BUMDes yang memang tidak aktif atau mangkrak seperti itu. Nah, bisa kita ambil contohnya yaitu melalui fenomena mangkraknya BUMDes ini yang salah satunya ada di desa Mampun Baru, Kabupaten Merangin, Jambi, yang dimana unit BUMDes ini adalah usaha warung serba ada atau Waserda. Nah, kenapa sih ini tuh bisa menjadi salah satu contoh dari BUMDes yang mangkrak ini? Yang pertama, penyalahgunaan modal, praktik korupsi yang dilakukan oleh pengurus desa, dan bahkan badan pengawas desa atau biasa kita sebut BPD. Nah, juga ada praktik ngebon yang dimana ngebon ini pengambilan barang tanpa membayar oleh perangkat desa yang ini tuh menyebabkan BUMDes ini tuh defisit hingga tutup atau tidak beroperasi lagi. Nah, lalu masuk kepada kerangka teori. Nah, kita menggunakan Nurholis 2017. Nah, Nurholis 2017 ini mengemukakan istilah pemerintahan semu yang dimana desa ini kan secara hukum diakui sistem pemerintahan nasional, akan tetapi tidak memiliki kapasitas kelembagaan dan sistem kontrol serta sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan pemerintahan desa secara efektif. Dan dari Eko Sutoro bahwasanya demokrasi desa ini kan idealnya menempatkan salah satunya itu musyawarah ini bukan hanya sekedar prosedur administratif saja, melainkan sebagai mekanisme substantif bagi warga untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan kebijakan. Nah, kenapa sih BUMDes Multijaya di desa maupun baru ini bisa atau relevan dengan menggunakan teori tersebut? Yang pertama, karena musdes di desa tersebut hanya menjadi formalitas untuk melaporkan keberadaan BUMDes, bukan melaporkan transparansi, berapa pengeluaran, apa yang dibelanjakan, dan juga ada pemerintahan yang memang hanya bekerja secara administratif saja tanpa adanya pengawasan internal dari warga, dan juga sehingga hal tersebut itu bisa menciptakan ruang kosong yang dimanfaatkan oleh elit-elit desa untuk memonopoli sumber daya desa di desa tersebut melalui BUMDes. Lalu masuk kepada analisis kasus yang pertama, ada BUMDes Multijaya ini kan didirikan untuk untuk memperluas ekonomi desa gitu kan, untuk membantu warga gitu kan melalui warung serba ada ini, karena masyarakat membeli melalui Waserda ini dan uangnya akan diputar untuk kebutuhan desa itu juga sendiri. Nah, usaha ini pada tahun 2024 ini berhenti beroperasi. Kenapa sih bisa berhenti beroperasi? Nah, salah satunya yaitu ada sejumlah perangkat desa yang salah satunya juga memang dari anggota BPD ini melakukan praktik ngebon atau pembelian barang tanpa membayar, dan juga pencatatan transaksi tersebut tidak dilakukan secara tertib. Nah, fenomena ngebon ini kan bisa membuat kontrol internal dan sanksi administratif ini lemah karena tidak ada penjelasan dari kepala desa secara resmi mengenai hal tersebut. Forum musyawarah desa juga tidak digelar untuk membahas hal tersebut. Nah, ada yang namanya laporan pertanggungjawaban. Akan tetapi di desa tersebut tidak dipublikasikan, BUMDes tersebut tidak dipublikasikan dalam laporan pertanggungjawaban, sehingga hal tersebut ini bisa memicu kecurigaan dan juga ketidakpercayaan warga. Dan juga BUMDes ini hanya menjadi proyek elit yang dijalankan tanpa transparansi dan juga partisipasi publik, karena hanya dimanfaatkan oleh perangkat-perangkat desa itu sendiri gitu loh. Sehingga masyarakat tidak tahu menahu karena tidak ada transparansi dari aparat desa. Lalu masuk kepada analisis pemerintahan semu, yang dimana kasus BUMDes Multijaya ini memang telah mencerminkan pemerintahan semu yang mana telah dikemukakan oleh Nurholis. Nah, karena desa tersebut ini secara formal telah memiliki kelembagaan yang lengkap, diantaranya desa tersebut terdapat kepala desa, memiliki BPD, pengurus BUMDes, dan juga memiliki lembaga musyawarah atau musdes. Nah, hal tersebut kan merupakan kelembagaan yang lengkap secara formal, akan tetapi secara substansinya itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kepala desa, BPD yang seharusnya bisa mengelola, memberikan transparansi, justru BPD sendiri ikut dalam
ngebon itu sendiri gitu, yang mana itu menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Nah, adanya musdes, mekanisme musyawarah yang seharusnya dilakukan untuk membicarakan gitu loh, membicarakan terkait hal tersebut dari masyarakat dan juga perangkat daerah agar jelas kejelasannya seperti apa, seperti itu, akan tapi tidak digelar gitu. Dan juga dari hal tersebut maka permintaan tersebut itu semu hanya sebatas di atas kata saja. Dan juga aset tersebut seperti BUMDes Wasda itu hanya sebagai aset publik yang memang dimiliki secara pribadi, seharusnya itu kan adalah aset publik seperti itu. Nah, dari fenomena tersebut di desa tersebut itu tidak ada yang namanya audit, tidak ada yang namanya sanksi administratif, bahwasanya masyarakat juga telah bilang adalah itu dilakukan oleh perangkat desa, tapi juga kepala desa tidak memberikan kejelasan apapun. Jadi pada intinya BUMDes Multijaya ini juga sudah menjadi contoh desa yang memang terlihat berpemerintahan secara formal, namun substansinya itu tidak menjalankan sebagaimana mestinya. Nah, masuk kepada analisis demokrasi desa yang dimana musdes sebagai formalitas tahunan karena tidak adanya musdes dalam menanggulangi fenomena mangkraknya BUMDes tersebut kan. Juga tidak ada forum evaluasi dan juga laporan terbuka terkait BUMDes tersebut. Warga tidak dilibatkan dalam keputusan dan juga pengawasan karena dari kepala desa itu sendiri juga tidak memberikan keterangan apapun seperti itu. Sedangkan BPD itu yang seharusnya independen itu mereka tidak independen dan malah terkooptasi oleh kepentingan elit karena sejumlah BPD ini ikut terkait perilaku ngebon yang yang mengakibatkan BUMDes ini mangkrak. Nah, maka musyawarah warga yang seharusnya menjadi wadah kontrol sosial justru menjadi simbol legitimasi elit. Demokrasi partisipasifnya gagal, masyarakat tidak bisa mengontrol pemerintah juga tidak memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat. Nah, masuk kepada refleksi dan juga rekomendasi. Nah, di sini refleksi di sini bahwasanya kasus BUMDes Multijaya di sini telah memberikan pelajaran yang penting bahwasanya pembangunan desa ini tidak dapat disederhanakan menjadi proyek ekonomi semata karena tanpa pelembagaan demokrasi dan akuntabilitas yang kuat ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya seperti itu. Pelembagaan demokrasi dan juga akuntabilitas yang kuat. Dan ketika pemberian dana desa itu justru hanya menciptakan ruang bagi penyalahgunaan seperti korupsi yang dilakukan oleh pejabat desa seperti itu atau praktik patronase dan juga bukan menjadi wadah pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk rekomendasinya sendiri di sini bahwasanya desa untuk membangun suatu sistem akuntabilitas BUMDes yang terukur, pemerintahan desa ini harus menetapkan standar akuntansi sederhana bagi BUMDes. Nah, yang pertama, desa ini harus memiliki laporan kas, laporan inventaris dan juga audit tahanan. Yang kedua, desa harus memiliki pendampingan dan juga penyusunan laporan keuangan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip transparansi. Nah, yang selanjutnya itu desa mewajibkan melakukan publikasi laporan dan juga keuangan serta rapat terbuka agar transparansi dan akuntabilitas itu sampai kepada masyarakat bukan hanya sebagai formalitas saja. Lalu harus ada pengumuman atau papan informasi publik yang juga disosialisasikan oleh aparat desa kepada masyarakat melalui forum musdes, sehingga forum musdes ini bukan hanya sebagai forum formal saja, akan tetapi forum musdes ini bisa menjadi wadah partisipasi masyarakat untuk bisa mengontrol pemerintah desa untuk menjadikan BUMDes dan pemerintahan desa itu menjadi tata kelola yang lebih baik dan juga membentuk fungsi BPD yang mana sesuai dengan yang seharusnya dan juga diberikan pelatihan terkait pengawasan dan juga audit. Nah, yang perlu kita highlight di sini bahwasanya desa juga harus memiliki peraturan daerah yang mana melarang anggota BPD ini untuk merangkap 2 jabatan gitu atau jabatan yang lebih sehingga bisa mengantisipasi terjadinya konflik kepentingan seperti itu. Yang seharusnya BPD bisa menjadi pengawas bagi BUMDes itu sendiri, maka tetapi ketika merangkap 2 jabatan atau lebih itu bisa menjadi konflik kepentingan atau ikut menyalahgunakan seperti itu. Nah, maka kesimpulannya yaitu kasus BUMDes Multijaya di Desa Mampun Baru ini memperlihatkan bahwasanya realitas pemerintahan semu ini memang benar-benar nyata, di mana struktur pemerintahan desa ini hanya bekerja secara formal saja tanpa bekerja secara substansial, akuntabilitas dan juga transparan. Karena desa ini memiliki perangkat, memiliki BPD serta forum musyawarah, tetapi semuanya gagal menjalankan fungsinya, fungsi kontrolnya dan juga partisipasi warga. Nah, serta lemahnya kelembagaan demokrasi desa ini membuat musyawarah warga hanya sebagai ritual administratif saja tanpa ruangan deliberatif yang sejati. Maka kedua persoalan tersebut ini saling menautkan, yaitu karena pemerintahan semu ini melahirkan demokrasi yang semu juga dan juga memperkuat pemerintahan yang semu juga seperti itu. Maka diharapkan bahwasannya
pemerintahan desa itu bisa menerapkan fungsinya secara substansial, bukan hanya secara formal saja, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.